Welcome to Nendo Hero. Halo teman-teman, semoga teman-teman dimanapun berada senantiasa sehat walafiat. Jumpa lagi dengan Ananda Iro pada seri serba-serbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat siang, Konnichiwa. Senang dapat berjumpa lagi dengan Minasang, semoga dalam keadaan sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Sebelumnya saya kasih pantun dulu ya. Buah kelapa, buah pepaya. Cakep. Lagi makan pepesan pepaya. Berjumpa lagi dengan saya. Yang hadir jangan bosan ya. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri sebagai pembawa acara hari ini dengan saya Rizka Aini dari MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi dan berikut partner saya. Saya Wina Hermin dari Lombok NTB. Kami senang sekali berjumpa dengan Minasang pada kesempatan webinar hari ini dengan tema menurunnya tingkat kelahiran di Jepang. Mengapa? Mengapa ya Wina Sensei? Nah, Penasaran kan? Dalam webinar kita kali ini, kita akan banyak mendapatkan sharing informasi dari narasumber kami, yaitu dosen besar Ibu Susi Ong dari Universitas Indonesia. Kegiatan ini terselenggara atas kolaborasi 3 MGMP, yaitu MGMP Bahasa Jepang Jambi, MGMP Bahasa Jepang NTB, dan MGMP Bahasa Asing SMA Kabupaten Bekasi, serta didukung oleh JBOS Online Store. Baik, Silakan. terima kasih Ibu Wina. Nah, sekarang kita acara berikutnya apa ya Bu Wina ya? Kita foto bersama ya, jangan lupa silakan untuk menghidupkan kamera zoom-nya. Siap ya, dibuka ya. Untuk yang pertama, layar pertama. 1, 2, smile. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Rizka. Silakan lanjut kembali. Hai, Minasang. Selanjutnya kita ke acara inti. Izinkan kami untuk memperkenalkan moderator kali ini. Oke, kami persilakan kepada Pak Christoph selaku Ketua MGMP Bahasa Jepang Jambi untuk menjadi moderator mendampingi Ibu Retno Dewi Ambar Astuti, dosen dari Universitas Brawijaya, yang akan bersama memandu narasumber dari sesi tanya jawab. Silakan Pak Christoph. Oke, terima kasih Bu Rizka. Hari ini saya sangat senang sekali dan saya mohon maaf mungkin agak sedikit telat masuk karena saya baru selesai ujian. Dan hari ini saya akan ditemanin oleh Ibu Retno. Beliau merupakan dosen di Universitas Brawijaya. Salam kenal Bu Retno. Salam kenal Pak Christopher. Ya, oke. Ya, hari ini saya akan bersama dengan Ibu Retno. Mungkin Bu Retno, hari ini kita akan kedatangan narasumber kita yaitu Ibu Susi Ong. Mungkin Bu Retno bisa membacakan kurikulum vitae dari Ibu Susi Ong. Baik, terima kasih Pak Christoph. Sebelum kita mulai mendengarkan sharing ilmu dari Susi Sensei, perkenalkan saya memperkenalkan diri, nama saya Retno, saya dari Universitas Brawijaya Malang, untuk memandu acara sharing ini bersama Pak Christoph dengan tema menurunnya tingkat kelahiran di Jepang. Mengapa ya? Ini dari perspektif yang berbeda ya. Sebelum Susi Sensei memaparkan sharingnya, saya akan membacakan biodata singkat beliau. Susi Sensei, saya menyebutnya begitu ya. Di sini ada namanya beliau, Susi Ong PhD. Beliau pengajar pada program studi kajian wilayah Jepang, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia.
mengampu mata kuliah kajian sejarah Jepang dan kajian masyarakat Jepang kontemporer. Dalam bidang pendidikan, sarjana beliau ditempuh dari sarjana bahasa Jepang dari Tokyo University of Foreign Studies. Kemudian magister dan doktornya ilmu sosial dari Hitotsubashi University Tokyo, Jepang. Research Assistant pada Faculty of Social Science Hitotsubashi University, Jepang. Publikasinya ada 2 buku di sini, Seikatsu Kaizen, Reformasi Pola Hidup di Jepang, Media Komputindo 2017, dan Shakai Kaizo, 100 tahun reformasi sosial di Jepang dari demokrasi ke reformasi. Ya. Penerbitnya juga Media Komputindo pada tahun 2019. Oke, Pak Christoph, itu sedikit biodata beliau ya. Susi Sensei ini nggak memberikan biodatanya panjang lebar gitu ya, karena lebih suka sharing ilmunya. Benar Seperti sekali. kita, ya. Benar sekali Bu Retno. Beliau memang sudah terkenal sekali sebagai salah satu narasumber kita ya Bu Retno ya, yang penuh dengan keahliannya di bidang kejepangan. Mungkin kita langsung saja Bu Retno ya. Mari kita dengarkan pemaparan dari beliau ya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan beliau, kira-kira ini tema kita tentang apa ya Bu Retno ya? Menurunnya angka tingkat kelahiran. Kenapa ya menurun? Kalau orang bilang kenapa ya Bu Retno ya? Kenapa ya? Kalau orang kebanyakan taunya karena perempuan Jepang nggak mau menikah, lebih mementingkan karir, bekerja, kemudian nggak mau susah-susah ngurus anak gitu ya, dari uang kerjanya, dari bekerjanya, uang dihasilkannya untuk hidup sendiri, begitu ya yang saya dengar. Betul nggak ya? Benar nggak ya Mbak Retno ya? Tapi saya jadi penasaran ini, apakah memang hanya cuma dilihat dari sisi wanita saja, atau mungkin ada faktor-faktor yang lain ya? Mungkin itu yang perlu kita dengarkan ya Bu Retno ya, dari Bu Susi Ong ya. Iya, kita dengarkan pemaparan dari Susi Sensei. Ya. Bisa langsung ya Pak? Oke, kepada Susi Sensei. Ya, kita langsung saja kepada Susi Sensei, kami persilakan. Ya, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya. Jadi, saya ingin mungkin bukan mengkoreksi, menambahkan ya. Jadi, saya bukan memberikan perspektif yang berbeda, tapi saya akan coba sharing data gitu, menyajikan data statistik yang dipublikasikan oleh instansi di Jepang gitu ya, untuk melihat mengapa angka kelahiran Jepang itu menurun. Baik, saya share screen. Ya. Kalau angka kelahiran ini sudah kelihatan ya, angka kelahiran di Jepang itu menurun itu maksudnya simpelnya tuh bayi yang lahir jadi semakin sedikit gitu ya. Itu jelas. Ini dari angkanya jelas ya. Ini angka terakhir tahun 2022 ya, jumlah bayi yang lahir itu 770.747. Ini yang perjenis kelaminnya belum di-share gitu ya, publikasikan. Tapi kalau untuk tahun yang sebelumnya, tahun 2021 itu datanya sudah lengkap ya, jumlah bayi yang lahir 811.622 orang ya. Kemudian dengan rincian bayi laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita lihat ya, sebetulnya bayi laki-laki dengan perempuan yang lahir hampir seimbang, tetapi laki-laki lebih banyak. Ya. Nah, ini banyak atau sedikit, ini kita bisa lihat ya, telusuri ya. Tahun 19 misalnya ya, ini datanya lengkap ya. Tahun 1947 misalnya, 1947 ya, 48, 49. Ini yang lahir tuh 2,6 juta. Ya, 2,6 juta sekarang 700-an ribu gitu kan, nggak sampai 800 ribu, berarti seperberapa gitu kan. Ini jadi di sini memang pernah terjadi baby boom gitu ya. Baby boom, bayi yang lahir itu banyak sekali. Ya, tahun 47, 48, 49 sekitar sini itu pemerintah Jepang panik karena waktu itu Jepang masih miskin ya, jadi kalau banyak anak nanti biaya pendidikan ya dan mau kasih makan apa gitu kan, jadi berat ya, makanya pemerintah Jepang melakukan kampanye besar-besaran, kampanye KB ya, seperti di kita zaman Soeharto, rejim Soeharto, kampanye KB untuk menurunkan angka kelahiran.
Nah, setelah itu memang angka kelahirannya turun ya sedikit demi sedikit, dia nggak langsung anjlok ya. Jadi ini per tahun misalnya tahun 1953 yang lahir 1,8 juta. Dan seterusnya semakin apa ya, semakin sedikit tapi berkurangnya kan tidak signifikan gitu ya. Ini agak signifikan di sini ya tahun 1966 ya. Jadi 1965 bayi yang lahir 1,8 juta, tahun 1966 tuh anjlok jadi 1,3. Ini sebenarnya ada kepercayaan gitu ya. Orang Jepang percaya karena tahun 1966 ini menurut zodiak Jepang itu tahun kuda api. Jadi orang Jepang percaya kalau anak perempuan yang lahir di tahun kuda api itu nanti susah dapat jodoh, kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak orang tua pasangan di Jepang itu merasa jadi memutuskan tidak melahirkan, hamil dan melahirkan di tahun 1966. Makanya angka kelahirannya anjlok ya. Tapi di tahun berikutnya ini naik lagi. Ya bisa saja tadinya pasangan suami istri yang ingin melahirkan, yang punya anak di tahun 1966 itu ditunda gitu, kehamilannya ditunda, nah kelahiran ditunda ya, sehingga lahirnya tahun berikutnya, berarti tahun berikutnya ini banyak ya. Ini limpahan ya dari tahun sebelumnya ya. Ya, dan setelah itu Apa? oke ya, setelah itu jumlahnya kira-kira agak stabil di 1,9 juta, ini jelas ya. Dan setelah itu memasuki tahun 1971, 72, 73, 74. Halo, Bisa. share screen-nya kelihatan ya? Ya, ini juga ada kenaikan sedikit. Kelihatan ya? Ada kenaikan sedikit ya 2 juta, sebetulnya nggak terlalu signifikan ya. Bisa. Kenaikannya kenapa? Ini adalah Satuin karena di aja. tahun ini 75 ini ya, mereka orang-orang yang lahir di tahun 1947, 48, 49, 50 itu mereka mencapai usia lulus SMA atau lulus kuliah, kemudian mulai bekerja dan sudah agak mapan. Ibaratnya kalau sekarang tuh udah mampu bayar DP rumah gitu ya. Dan mereka menikah. Nah, karena yang orang seperti itu ya, yang lulus SMA, lulus kuliah dan mulai bekerja itu jumlahnya banyak, makanya pasangan yang menikah itu juga banyak. Karena pasangan yang menikahnya banyak, maka anak lahir juga jelas dengan sendirinya jadi lebih banyak. Maka ini di sini angka kelahirannya agak tinggi. Ini disebut baby boomer junior. Jadi orang tua mereka adalah generasi baby boomer. Jadi mereka disebut ya generasi kedua gitulah, baby boomer junior ya. Nah, setelah itu tahun-tahun berikutnya mulai turun lagi ya, sedikit demi sedikit mulai turun lagi gitu ya. Terus sampai di tahun 1980-an, 90-an memasuki tahun 1990-an ini anjloknya tuh turunnya lebih drastis ya, dan continue gitu, karena ya kelihatannya sepertinya susah naik lagi. Ini ada sedikit ya di tahun 97 sampai 98 ada sedikit kenaikan, tapi kenaikannya yang tidak signifikan gitu ya. Dan seterusnya ini sampai dengan tahun 2022 ya. Tahun 2015 ini segini masih 1 jutaan ya, 1.005.000-an ya. Tahun berikutnya 977.000. Ini sebenarnya sempat heboh. Kenapa? Karena ini turun sampai di bawah 1 juta orang. Meskipun sebetulnya cuma beda sekitar 30.000 orang, 20 sampai 30.000 baik kelahiran bayi gitu kan ya. Tapi tetap aja ya, karena itu namanya garis psikologis gitu ya. Ini turun sampai di bawah 1 juta. Dan seterusnya sampai terakhir ini kelihatannya udah susah naik lagi gitu ya, kan terus menurun gitu ya. Menurunnya itu jadi terus menurun. Jadi jelas ya kalau shoshika, bahasa Jepangnya kan shoshika kan. Shoshika jadi anak yang lahir tuh semakin sedikit. Nah, ini mengapa begitu perlu sedikit catatan ya. Mereka yang lahir di tahun 70-an ini kan jumlahnya banyak kan. Nah, ini mereka mencapai usia katakanlah lulus kuliah gitu ya, kemudian mulai bekerja itu di tahun 1990-an. Nah, di tahun 1990-an ini saya kira mungkin adik-adik SMA gitu pernah diceritakan ya oleh guru bahasa Jepang gitu ya. Mungkin belum, kalau belum saya tambahkan di sini ya. Jepang itu mengalami resesi ekonomi. Karena mengalami resesi ekonomi sehingga banyak orang baik laki-laki maupun perempuan yang lulus kuliah itu susah mendapat pekerjaan sebagai karyawan tetap. Ya, jadi mungkin cuma bisa bekerja sebagai karyawan kontrak. Sehingga mereka yang seharusnya tuh sudah mulai bekerja dan sudah sekian tahun bekerja sudah boleh menikah gitu ya, harus tinggal untuk menikah, jadi tidak berani mengambil keputusan menikah karena statusnya belum karyawan tetap. Jadi oleh karena itu, karena tidak banyak di antara mereka tidak menikah seperti itu ya. Jadi makanya korelasi gitu ya dengan ekonomi itu sangat-sangat kuat. Ya, ini bukan urusan budaya gitu ya. Nah, berikutnya kita lihat ya, ini mungkin tadi datanya banyak ya, jadi ini kalau dengan grafik mungkin akan lebih jelas, saya coba perbesar ya, ini sudah diperbesar ya. Jadi
ya ini sudah diperbesar gitu ya. Jadi yang lahir ini ya tahun 1947 tuh segini ya, 2.666.638 bayi yang lahir ya. Di tahun ini, tahun 2020 ya, tahun Dewa kedua tahun 2020 ini tinggal segini ya 840.000. Setelah itu jadi lebih rendah lagi. Ini kalau ini kan jelas sekali kelihatan jumlah kelahirannya tuh menurun ya. Nah, ini saya diberi sedikit penjelasan ya. Jadi ini oke ya. Jadi jumlah kelahirannya menurun. Kemudian kenapa jumlahnya menurun? Ini kan sebenarnya tercatat ya secara resmi gitu ya. Jadi kemudian bayi yang lahir itu bisa saja dari hubungan pernikahan. Jadi orang menikah kemudian punya anak, melahirkan anak ya. Ada juga sebetulnya ada kemungkinan orang tidak menikah gitu, melahirkan anak di luar nikah. Tetapi di Jepang jumlah bayi yang lahir menurun ya. Persentase bayi di Jepang lahir di luar ikatan pernikahan itu kecil, 2,4% untuk tahun ini 2020 ya. Jadi maksudnya kecil sekali, tidak signifikan. Ini coba biasanya dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya. Prancis itu 61% ya. Ini tahun 2019. Inggris 48,2%, Amerika 40%. Jadi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya, Jepang itu mereka masih enggan gitu ya punya anak di luar nikah. Jadi artinya kalau anaknya sedikit berarti anak yang lahir dari pernikahan itu sedikit, dan ada kemungkinan yang menikahnya juga sedikit. Jadi ya, ini jelas ini mudah dimengerti. Kalau yang menikah sedikit berarti anak yang lahir dari pernikahan juga sedikit. Jadi misalnya ada 100 orang menikah, kemudian masing-masing punya anak satu, kan berarti anaknya 100 kan. Tapi kalau misalnya menikah hanya 5 orang misalnya, kan nggak mungkin ya diharapkan, bukan 5 pasangan ya. Nikah tuh harus pasangan gitu ya. Kan nggak mungkin tuh 5 pasangan, masing-masing anaknya 20, itu kan nggak mungkin kan ya. Jadi kalau jumlah orang yang menikah itu berkurang, maka pasti anak yang lahir itu juga akan berkurang. Nah, ini ya menurut angka lahiran, jadi menurutnya anak yang lahir dari pasangan menikah. Nah, yang menikah ini ya, ini juga ada datanya, saya beri catatan ya. Ini kalau ada yang tertarik, tadi silakan minta ke panitia ya, dengan Bu Rizka. Ini saya akan kirim ke Bu Rizka ya. Ini ada grafik ya, ini grafik mereka menikah. Jadi pertama ini datanya 1955 ya, 1955 sampai terakhir tahun 2021. Kemudian ini saya beri tanda gitu, warna biru ya, biru yang ini yang di bawah ini ya. Biru itu bukan pernikahan pertama, artinya ya kawin lagi itu istilahnya ya. Kemudian warna kuning ya, sebenarnya bukan kuning, ini warna hijau ya. Warna hijau ya. Ini pernikahan pertama. Kemudian yang merah ini perceraian. Nah, perceraian ini sebetulnya juga tinggi kan ya. Kalau kita lihat misalnya tahun 2000, tahun 2005, itu sebenarnya cukup signifikan gitu. Sampai terakhir tahun 2021 pun cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun ini di sini gitu. Jadi bagi mereka yang menikah ini persentase mereka yang ya saya menikah lagi, kawin lagi gitu ya, cukup tinggi. Nah, oleh karena itu ya, jadi yang menikahnya sekian, terus diantaranya kalau ada yang menikah lagi artinya itu pasangan itu sebelumnya sudah pernah menikah, kemudian bercerai gitu ya, entah cerai hidup atau cerai mati. Dan di situ ada kemungkinan mereka sudah punya anak. Dan kalau misalnya sudah punya anak, ada kemungkinan mereka tidak mau menikah lagi dan tidak mau punya anak lagi, sehingga pernikahan itu tidak serta-merta gitu berkorelasi dengan kelahiran anak gitu ya. Nah, jumlah yang menikah ini ya, misalnya di tahun 1970 di sini ya, 1970 ya, itu 1.029.000 pasangan yang menikah. Tahun 2021 itu tinggal 514.000 pasangan. Jadi artinya separuh, ini berkurang separuh gitu ya. Jadi jelas saja kalau yang menikah tuh jumlahnya tuh berkurang jadi separuh. Pasti anak yang lahir itu nggak mungkin yang tadi anaknya 2 sekarang jadi anaknya 4, semuanya itu kan nggak mungkin ya. Jadi kalau sebelumnya tuh tiap pasang anaknya 2, sekarang juga pasangnya anaknya 2, berarti jumlah kelahiran itu pasti jadi separuh. Ini oke ya. Nah, berikutnya ya, yang menikah itu, yang pasangan yang menikah lagi itu ya, ini saya juga beri penjelasan, ini ada grafik itu ya. Ini 9,8 ini maksudnya bahasa Jepangnya mang ya. Mang itu artinya ditambahin 0,4 dikalikan 10.000. Jadi kalau 9,8 berarti 98.000. Ya. Jadi yang menikah itu ya, ini dari tahun, ini grafik ya, dari tahun 1952 sampai tahun 2020, grafiknya seperti ini. Jadi yang warna merah ini ya, itu adalah bukan pernikahan pertama untuk suami, pernikahan pertama untuk istri. Jadi suaminya itu kawin lagi ya, si suami itu kawin lagi, jadi dulu pernah nikah, pernah cerai, kemudian kawin lagi gitu ya, menikah lagi. Yang warna biru ini bukan pernikahan pertama untuk suami maupun istri. Jadi suami dan istri dua-duanya itu dulu pernah nikah, pernah cerai, terus udah cerai dan kemudian nikah lagi ya. Kemudian yang warna abu-abu ini pernikahan pertama untuk suami, bukan pernikahan pertama untuk istri. Jadi yang ini abu-abu ini ya,
istrinya tuh kawin lagi, menikah. Istrinya adalah orang yang dulu pernah nikah kemudian cerai, si suaminya itu pertama kali nikah. Nah, ini jelas ya, perempuan yang udah menikah dan cerai kemudian menikah lagi dengan laki-laki yang nggak pernah menikah sebelumnya, jumlahnya lebih kecil dibandingkan yang dua tadi, ya. Dan kemudian laki-laki yang udah pernah nikah kemudian cerai kemudian menikah lagi, ini jumlahnya sebetulnya lumayan tinggi gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya ada sepasang suami istri dua-duanya cerai kemudian masing-masing punya pasangan baru lagi, sebetulnya itu paling adil atau paling apa gitu. Jadi seimbang gitu ya. Tapi ceritanya faktanya adalah banyak laki-laki udah bercerai, dia menikah lagi dengan perempuan lain yang belum pernah nikah atau udah pernah nikah, sedangkan istrinya ya yang dia ceraikan itu nggak menikah lagi, ya. Jadi ini artinya ya laki-laki, jadi kesimpulan laki-laki yang bercerai dan menikah lagi, baik dengan perempuan yang pernah bercerai maupun dengan perempuan yang sebelumnya belum pernah nikah, itu sebenarnya lebih banyak dibandingkan dengan perempuan yang bercerai dan menikah lagi. Ini oke ya, ini yang warna abu-abu itu ya. Alasan utamanya ini sangat jelas ya, saya kira di mana-mana sama. Perempuan yang sudah bercerai dan kalau dalam pernikahan sebelumnya mereka udah punya anak ya, biasanya hak asuh ada di ibu, sehingga si perempuan single mother gitu ya, dia bawa anak, sulit bagi dia untuk mencari pasangan hidup yang baru dibandingkan dengan laki-laki yang sudah bercerai kan, yang nggak punya tanggungan, harus mengasuh anak gitu ya, dia akan lebih mudah gitu mencari pasangan baru gitu ya, pasangan hidup yang baru. Jadi dan jika laki-laki yang sudah bercerai dan menikah lagi dengan perempuan yang sebelumnya tidak pernah menikah, sedangkan istrinya yang pertama nggak menikah lagi, itu berarti laki-laki sebetulnya menikahi dua orang perempuan itu ya, meskipun dalam periode yang berbeda ya. Nah, ini sangat penting yang bagi kita untuk melihat ini tren di Jepang gitu ya. Ini ada suatu istilah, ini bahasa Jepang ya, Shogai Mikonitsu, itu artinya Shogai itu artinya sepanjang hidup gitu. Tapi sepanjang hidup kan susah didefinisi ya. Ada orang yang usianya saya umur 20 atau 3 bulan sudah meninggal, ada yang meninggal di usia 100-an. Tapi dalam pengambilan data statistik ini dibuat semacam kriteria yang tidak Ibu Susi suaranya terganggu. pernah sekarang nggak pernah menikah hidup gitu ya. Nah di sini ada data ya. Ibu Susi suaranya. Halo. Oke. Suara oke ya. Jadi ini ya persentase laki-laki dan perempuan Jepang yang tidak pernah menikah seumur hidup ya, atau tidak pernah menikah pada saat usia 50 tahun gitu ya. Sebetulnya ini ya cara menghitungnya, jadi bukan ngambil orang semua yang umur 50 terus mau dihitung, misalnya populasi yang umur 50 itu ada 1 juta orang. Nah, dari 1 juta orang ini berapa banyak yang gak pernah nikah, belum pernah nikah ya. Bukan begitu simple ya. Jadi diambil orang-orang yang usianya 45 sampai 49 tahun. Jadi 45, 46, 47, 48, 49 ya. Jadi yang 5 range usia ini, jadi taruhlah misalnya kita ambil umpamakan masing-masing usia itu ada 1 juta orang ya, berarti kan ini ada 5 juta orang ya. Dari 5 juta orang ini berapa banyak yang sekalipun nggak pernah nikah? Misalnya 1 juta orang, misalnya loh 1 juta orang ya, 1 juta per 5 juta kan 20% kan? Kemudian diambil lagi orang-orang kelompok usia 50 sampai 54 tahun, 50, 51, 52, 53, 54 ya. Ini kan 5 juga. Jadi katakanlah di sini juga masing-masing ada 1 juta orang, berarti kan ini ada 5 juta orang. Nah, dari 5 juta orang ini katakanlah 2 juta orang yang nggak pernah menikah. 2 juta kan berarti 40% gitu kan. Yang tadinya 20% ditambah dengan 40% dibagi 2. 20 tambah 40 kan 60 dibagi 2 jadi 30% ya. Kira-kira gitu hitungannya, kira-kira seperti itu ya. Nah, dari situ didapatkan hasil gitu ya, kalkulasi ya. Ini yang warna ya ini bisa baca, warna biru nih laki-laki ya. Yang warna merah atau perempuan. Di tahun 1950, laki-laki yang dianggap ya seumur hidup tidak menikah gitu ya, nggak pernah nikah itu 1,5%. 1,5% ya, perempuan tuh 1,4%. Ini terus sebetulnya sepanjang tahun 1950-an, 60-an, 70-an tuh sebetulnya laki-laki itu rendah, gitu, persentasenya rendah ya, perempuannya agak tinggi ya. Tapi setelah ini 1985, laki-laki yang tidak pernah menikah sampai dengan usia 50 atau di atas umur 50 ya, ini meningkat tajam. Ini jelas ya. Kemudian angka terakhir di tahun 2020 ya, menurut statistik ini, laki-laki yang di atas usia 50 tahun yang sekalipun tidak pernah menikah ya sepanjang hidup itu ada 28,3%. Itu artinya lebih dari 1/4 ya.
Sedangkan perempuan yang tidak pernah menikah itu 17,8%. Jadi sebetulnya laki-laki dan perempuan gitu usia nikah yang nggak menikah ya, laki-laki tuh lebih banyak dibandingkan, jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Ini kan hampir berapa ya? 60% ya, 60-70% lebih banyak laki-laki itu ya. Jadi ini seringkalinya kita kan mendengar, bukan sementingan sih, ada yang mengatakan itu di Jepang shoshika itu karena banyak perempuan nggak mau nikah. Padahal laki-laki yang usia nikah yang tidak menikah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Nah, mengapa begitu ya? Ini ya ada satunya, ada juga data ini saya salin gitu ya, saya ketik ulang ya dari data orang lain, karena data itu yang dipublikasikan di internet itu ditulis, dicantumkan, tidak boleh tidak boleh memuatnya di tempat lain gitu. Tadi saya kena ini dituduh pelanggaran cipta gitu, makanya saya ketik ulang. Intinya seperti ini ya, angka di tahun 2015. Jadi tadi kan saya katakan laki-laki itu segini banyak gitu loh, sampai dengan usia 50 tahun tuh nggak nikah gitu ya, 3%. Tapi laki seperti apa ya? Nah, kalau dengan datanya jadi lebih jelas ya. Rentang usia 20 sampai 24 dan seterusnya, saya kira Anda bisa baca. Laki-laki dan perempuan status ya. Laki-laki yang statusnya karyawan tetap, ini ketika di usia 20 sampai 24 tahun ini memang sebagian besar belum nikah, karena ini bukan usia layak nikah di Jepang. Orang Jepang menikahnya tuh antara 25 ke atas. Usia 40 itu masih usia layak nikah dan melahirkan ya. Jadi laki-laki yang karyawan tetap, coba kita lihat ketika mereka mencapai usia 30 sampai 34 tahun ya, yang nggak menikah tuh cuma tinggal 38%. Artinya lebih dari 60% ya, lebih dari 60% ya itu sudah menikah. Kemudian di usia 35 sampai 39 gitu ya, menjelang usia 40 ini tinggal 26,8% yang belum menikah. Artinya yang lain sudah menikah gitu ya. Dan seterusnya ya, ketika mereka berusia ya 50-an gitulah ya, itu yang belum menikah itu tinggal ya sekitar 10 sampai 14%. Ya, ini nggak ada masalah. Masalahnya ada di sini karyawan tidak tetap. Jadi kalau si laki-laki itu statusnya karyawan kontrak ya, karyawan kontrak atau pekerja lepas, kalau di kita istilahnya kerja serabutan gitu ya. Coba kita lihat yang usia 30 sampai 39 dah yang ini ya. Usia 39 gitu ya. 70%, artinya itu belum tidak menikah. Jadi artinya udah umur 30-an gitu sampai dengan hampir usia 40 ya, yang menikah itu kurang dari 30% ya. Jadi lebih dari 70% itu belum menikah ya. Sedangkan perempuan kan juga banyak mengatakan perempuan tuh cuma mikirin karir gitu, mau hidup enak gitu ya, cari duit sendiri, nggak mau susah ngurus anak, nggak mau berkeluarga ya. Perempuan yang statusnya karyawan tetap ya, karyawan tetap ini ketika mereka berusia 30 sampai 34 itu kira-kira masih separuh gitu ya, 49,1% itu masih belum menikah ya. Tapi ya setelah itu mulai ada yang menikah 35 sampai 44 tahun, ini mulai ada yang persentase mereka yang menikah ini meningkat gitu ya. Ini ada istilahnya ya cuma dengan nggak usah dihafal gitu ya. Di Jepang ada istilah arafo gitu. Arafo itu artinya around to 40. Around to 40 artinya sekitar 40. Dan 40 itu artinya dari 36 sampai 44 ya, itu arafo. Jadi ya kira-kira di segitulah ya usia kalau perempuan itu misalnya berkarir, berbangun karir, boleh menikah itulah ya. Itu sekitar, jadi yang tidak menikah itu sekitar 30-an% gitu ya. Jadi artinya lebih dari 70% sebenarnya udah menikah ya. Kemudian yang di atasnya sepertinya. Nah, kemudian ya yang statusnya karyawan tidak tetap itu bisa kerja serabutan, kerja apa ya, misalnya kalau di Indonesia kan ada pekerjaan seperti SPG gitu kan, cuma dikontrak mungkin 2-3 hari atau seminggu gitu ya, kalau ada pameran misalnya ya. Yang karyawan kontrak ya, ini ketika mereka usia 30 sampai 34 ini yang tidak menikah ini segini ya. Persentasenya itu artinya lebih dari 80%, kalau di sini kan 80%. Nah, di sini ya hampir 70% ini sudah menikah. Ya, kalau yang di usia 45 sampai 49 ya, kalau statusnya karyawan kontrak ini hampir semuanya sudah menikah gitu ya. Yang tidak menikah itu di bawah 10%. Ini artinya apa? Ini sebenarnya data ini sangat jelas gitu ya. Jadi kita jangan melihat perempuan Jepang seperti apa, laki-laki Jepang seperti apa ya.
Kemudian karyawan tetap dengan karyawan kontrak ini saya kira mungkin kalian juga punya gambar. Karyawan tetap itu artinya punya pekerjaan tetap itu ya. Pekerjaan tetap biasanya ada kenaikan gaji secara berkala, setiap tahun ada kenaikan gaji. Kemudian ada tunjangan yang macam-macam ya. Kalau udah berkeluarga ada tunjangan keluarga gitu ya. Kemudian itu ya. Jadi sedangkan karyawan tidak tetap itu kan kontrak. Kontrak itu PKWT kalau di kita istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kontrak saya 1 tahun, tahun depan kalau nggak diperpanjang. Perusahaan bukan PHK, ya udah maaf aja nggak diperpanjang gitu ya. Jadi kan ke depannya itu nasibnya nggak tetap ya. Kemudian karyawan kontrak itu tidak menerima tunjangan, ya istilahnya benefit, tunjangan macam-macam. Jadi yang mereka terima hanya upah saja ya. Jadi take home pay gitu ya, uang yang bisa mereka bawa pulang itu jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan karyawan tetap. Ya, nah di sini sangat jelas ya laki-laki yang statusnya karyawan tetap ini ya sangat-sangat diuntungkan kan. Mereka menikah, ya. Jadi kalau tadi ini kita lihat laki-laki yang ini yang tidak menikah sampai dengan di atas 50 tahun segini banyak. Ini adalah laki-laki golongan ini di sini ya. Karena tidak tetap, ya. Nah perempuan sebaliknya, apakah perempuan tuh cuma mikirin karir, mau kerja, keasikan kerja, nggak mau nikah? Enggak. Kalau perempuan dia statusnya karyawan tetap, mungkin dia akan mikir-mikir. Tapi kalau statusnya kontrak ya, ini kemungkinan besar mereka akan menikah. Karena kan galau kan, kalau misalnya nanti kontrak kalau nggak diperpanjang, nanti mau makan apa? Ya, jadi ini ya, jadi dibuat rincian gitu ya. Nah, sebetulnya ada data lain gitu, tapi saya kira nggak begitu pasti gitu ya. Justru laki-laki, kenapa di sini laki-laki itu persentasenya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan? Karena laki-laki yang statusnya karyawan kontrak itu jumlahnya semakin banyak. Ya ini saya kira data itu olahan ya, diolah dari berbagai sumber. Jadi saya nggak berani menggunakan gitu ya. Itu karena memang kondisi ekonominya tidak terlalu baik ya, sehingga banyak perusahaan itu memilih itu mempekerjakan karyawan kontrak baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau perempuan ya mungkin mereka bisa pikir ya sudah terima aja nanti ya tinggal cari suami gitu ya yang punya penghasilan tetap, jadi si istrinya bekerja sebagai karyawan kontrak itu cuma buat nambah-nambah biaya hidup gitu. Tapi kalau laki-laki statusnya karyawan kontrak itu lain lagi ceritanya ya. Jadi seperti itu laki-laki yang kurang beruntung gitu ya, yang statusnya karyawan kontrak dan penghasilannya rendah, itu mereka sebagian besar tidak bisa menikah. Sebetulnya itu yang pemicu. Kalau mereka tidak menikah kan berarti perempuan nggak mungkin yang menikah sesama perempuan kan. Itu satu ya. Kemudian yang tadi di pernikahan itu ya, yang pernikahan kemudian bercerai dan sebagainya. Laki-laki yang berpenghasilan tinggi, ada kemungkinan mereka menikah ya kemudian bercerai, kemudian menikah lagi. Sehingga ya itu tadi saya ceritakan seakan-akan itu menikahi 2 orang perempuan gitu ya. Itu artinya perempuan-perempuan usia nikah atau layak nikah itu banyak di antara mereka memang sudah dinikahi oleh laki-laki yang bisa dikatakan mapan gitu ya. Sehingga laki-laki yang kurang beruntung yang gajinya kecil kemudian statusnya karyawan kontrak itu jadi mereka tidak ada pasangan ya. Baik, kemudian ada satu lagi data yang ingin saya share ya. Sebentar ini saya stop dulu, kemudian ada satu lagi ya. Ini statistik, ya, memang ini juga dibikin buat oleh orang lain ya. Ini jadi seperti ini, apakah kelihatan penjelasannya ya? Jadi ini grafik, ini untuk laki-laki ya. Di tahun 2019, ini warna biru, kalau ini Goju, ini ngerti ya, Goju Mang itu 500.000 ya. Jadi kelompok usia, jadi yang ini ya, warna merah ini usia 25-29, yang kuning ini 30-34, yang warna biru itu 35-39 ya. Kemudian yang di bawah ini persentase ya. Kemudian persentase yang paling tinggi kan 100% kan. Kemudian ini penghasilan. Ya jadi istilahnya money talks gitu ya. Uang memang seringkali menentukan segalanya ya. Jadi kalau yang laki-laki yang penghasilannya segini ya di bawah 500.000 ya. Maksudnya itu kalau di Jepang itu kecil sekali ya. Itu hampir di kelompok usia manapun yang menikah tuh sedikit ini sudah pasti ya. Tetapi kalau misalnya ini ya misalnya yang berpenghasilan di sini misalnya ini kan sudah hampir ini kan 70% kan, 78-nya berarti kan udah cukup tinggi kan. Yang penghasilannya katakan yang ini usia ya, usia 35-39, kalau dia penghasilannya segini ini 4 juta ya, 5 juta, 6 juta, 7 juta. Semakin ke sini persentase mereka yang menikah semakin tinggi. Ya, ini saya kira ini jelas. Kemudian status ya. Statusnya ini ada 3 garis ya, masing-masing garis yang merah ini karyawan tetap ya, yang warna kuning ini karyawan tidak tetap, karyawan kontrak ya. Kemudian yang biru ini karyawan
pekerja lepas gitu ya. Ini juga sangat jelas ya, mereka untuk rentang usia manapun, kalau ini sih memang belum layak nikah gitu ya, umur 20 sampai 24. Tapi di sini umur 30 sampai 34 ya. Laki-laki yang statusnya karyawan tetap ini hampir 60% itu sudah menikah. Ya tadi katanya umur 50 masih belum pernah menikah, kan ada kan. Ini 60% ya, ketika mereka usia 30 sampai 35 sudah menikah. Kemudian yang karyawan kontrak dengan karyawan lepas gitu, pekerja lepas itu ya, kerja serabutan ini nasibnya beda jauh. Ya. Jadi ini yang bisa kita dari data ini kita bisa melihat. Jadi sebetulnya yang tidak menikah gitu, yang tidak menikah kemudian berpotensi berdampak ya pada menurunnya angka kelahiran itu sebetulnya bukan perempuan ya, tetapi laki-laki yang seharusnya usia menikah tapi karena alasan ekonomi, faktor ekonomi mereka tidak bisa menikah. Ya, kemudian baik ada satu lagi ya yang ini saya share benar ya, ini ini ya, ini ada data statistik yang baru ya. Seringkali ini sebenarnya untuk mematahkan persepsi, katanya orang perempuan Jepang tuh kalau berpendidikan tinggi biasanya nggak mau punya anak atau anaknya sedikit. Saya kira ini persepsi umum gitu ya. Tetapi kita lihat di sini ya, perempuan ini Jose gitu. Jose itu perempuan gitu ya. Jadi ini perempuan, ini di atas ini ada dua ya, no university education, jadi nggak pernah kuliah gitu ya. Terus yang bawah ini university education, yang pernah kuliah gitu ya. Kemudian ini grafik ini agak sulit dilihat. Kita lihat yang paling kanan aja yang warna putih gitu. Ini yang terakhir, ini yang bagi mereka yang lahir di tahun 1971 sampai 75 gitu ya. Kalau yang no university education ya, jadi yang nggak pernah kuliah ya. Sebetulnya yang anaknya satu, yang nggak punya anak ya segini. Oh yang di bawah ini yang dengan universitas yang udah pernah kuliah. Jadi kita bandingkan ini dengan ini, ya. Kuliah maupun tidak kuliah, yang anaknya 0 kira-kira nggak beda jauh. Yang anaknya 1 juga nggak beda jauh. Yang anaknya 2 sebetulnya juga nggak beda jauh. Yang anaknya 3 atau lebih ya, atau lebih dari 3 sebetulnya juga nggak beda jauh, ya kan? Yang membedakannya siapa? Yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah sebetulnya di sini. Penghasilan si suami, penghasilan si laki-laki, ya. Nah di sini ya laki-laki ini yang penghasilan 0 sampai 3 juta yen ya. Kemudian yang berikutnya 3 juta sampai 6 juta yen. Kemudian ini di atas 6 juta yen. Nah kita lihat yang penghasilannya ini ya di bawah 3 juta yen gitu ya. Yang nggak punya anak tuh banyak, ya. Sedangkan yang penghasilan di atas 6 juta ini jumlahnya sedikit, ya. Kemudian yang anaknya 1, kemudian ini ya anaknya 2 ya, yang anaknya 2, yang penghasilan di atas 6 juta yen ini jumlahnya lebih besar. Begitu juga dengan mereka yang anaknya 3 gitu ya, anak 3 atau lebih dari 3 ya. Dulu soalnya saya tahu ada orang Jepang anaknya gitu ya. Dia tuh penghasilannya tinggi kebetulan, bukan kebetulan gitu ya. Yang penghasilannya laki-laki penghasilan di atas 6 juta yen ini persentase mereka yang punya anaknya banyak gitu ya, anaknya 3 atau lebih dari 3. Kalau di Jepang tuh anaknya 3 tuh banyak ya. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang penghasilannya di bawah 6 juta ya. Jadi itu sebenarnya juga menjelaskan, jadi kalau ada yang mengatakan Shoshika perempuan Jepang tuh nggak mau punya anak karena pendidikan tinggi gitu ya, itu tidak tepat ya kalau dilihat secara statistik gitu ya. Justru pendidikan tuh tidak terlalu membedakan. Jadi yang pendidikan universitas maupun yang tidak sebenarnya jumlah anak rata-rata gitu, anak yang mereka miliki itu sebenarnya tidak berbeda secara signifikan. Yang signifikan yang sangat membedakan faktor penentunya itu adalah penghasilan gitu ya dari si laki-laki suami. Jadi kalau penghasilan tinggi cenderung anaknya lebih banyak. Semua anak lebih banyak kan nggak mungkin laki-laki itu menikah dengan laki-laki gitu kan, pasti menikah dengan perempuan. Ya, jadi laki-laki yang berpenghasilan tinggi menikah dengan perempuan, whatever, apakah pendidikan rendah atau pendidikannya tinggi, anaknya lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki yang penghasilan rendah, meskipun dia menikahi perempuan yang berpendidikan rendah atau tinggi, tetapnya anaknya sedikit. Ya, itu sebetulnya yang berkorelasi, jadi akhirnya semua berkorelasi dengan ekonomi gitu ya. Saya kira itu sekian ya materi yang bisa saya share ya ke Anda, mungkin sedikit bisa menjelaskan gitu, mungkin menjadi agak clear itu jelas ya mengenai apa sih sebenarnya pemicu dari anjloknya angka kelahiran di Jepang.
Sebetulnya hal yang persis sama gitu tuh mirip-mirip gitu itu terjadi juga di Korea Selatan dan di Taiwan. Persis sama. Jadi ini suatu fenomena yang mungkin bisa dikatakan tidak khas gitu ya. Ini bukan sesuatu yang khas ya. Orang Jepang tuh aneh sendiri ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat tadi sebetulnya ada kendala masalah ekonomi yang mereka hadapi. Konsekuensinya adalah apa yang disebut shoshika atau apa ya, sebetulnya menurunnya angka pernikahan ya, kemudian kelahiran di Jepang. Baik, itu saja dari saya, kayaknya udah cukup panjang gitu, panjang lebar. Moga-moga belum bosan ya. Data statistik tadi kalau ada yang berminat silakan hubungi panitia, nanti akan dikirimkan ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih Pak Christoph ya, dan Bu Retno ya, silakan. Baik, terima kasih Sensei. Ya, dari pemaparan angka-angkanya, ya saya mendapatkan info ya. Jadi yang selama ini apa ya, anggapan orang awam, oh kalau yang nggak mau punya anak itu perempuan, enggak, memang punya anak itu harus laki-laki dan perempuan ya, kesepakatan suami istri begitu ya Sensei ya. Dan untuk menikah pun gitu ya, nggak bisa sepihak gitu. Jadi bukan perempuan yang nggak mau menikah, dari angka-angka itu kita bisa ketahui begitu ya Sensei ya. Baik, ini sepertinya agak beda. Boleh saya tanya sedikit sambil menunggu pertanyaan di kolom chat ya Sensei ya? Ya. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu masyarakatnya punya pandangan, oh nanti bawa anak bawa rezeki gitu ya. Itu jadinya mohon maaf gitu. Mungkin banyak juga orang yang bukan pegawai tetap tapi menikah kemudian punya anak, dan kita tahu kalau masyarakat menengah ke bawah Indonesia itu juga anaknya banyak. Itu kebalikannya dengan Jepang. Itu Ya. menurut Sensei bagaimana? Saya kira itu karena ini mungkin bukan budaya, bukan budaya. Ini sebenarnya kondisi masyarakat urban dengan masyarakat komunal gitu di pedesaan ya. Sebetulnya banyak orang yang sekarang tinggal di kota, tapi mentalitasnya tuh atau sistem kerabatannya masih sangat-sangat komunal ya, seperti orang kampung gitu. Orang artinya saling menolong atau saling nebeng ya, tergantung yang ngomong siapa gitu ya. Kalau yang katakan itu saling menolong, tapi kalau yang sebelnya bilang saling nebeng gitu. Tapi paling tidak masih ada yang mau menolong, atau masih bisa ada yang bisa ditebengi gitu ya. Nebeng itu kalau kita bilang, nebeng dong atau tolong dong gitu ya. Itu orang yang dimintai tolong itu nggak bisa menolak ya. Sebetulnya hal yang sama juga terjadi di Jepang ya sebelum tahun 1960-an. Nah, Jepang tuh beda dengan Indonesia tuh adalah karena urbanisasi. Bedanya adalah urbanisasi. Jadi masyarakatnya tuh ya ibaratnya seperti bergaul desa gitu ya. Itu dari tahun 1960 itu berbondong-bondong gitu, pindah ke kota, ya pindah ke pinggiran kota gitu. Kemudian bekerja di sektor industri ya. Dan kemudian masyarakat kota itu budayanya dulu gue gitu ya. Jadi seperti misalnya tinggal di apartemen ya, itu tetangga sebelahnya kan nggak kenal. Kemudian keluarga besar itu mungkin tinggalnya berjauhan, karena tinggal berjauhan, jadi akhirnya sulit komunikasi, mungkin masing-masing sibuk gitu ya. Kemudian kalau masyarakat urban itu sangat jelas beda dengan masyarakat di pedesaan yang bekerja di sektor pertanian. Jadi misalnya kalau yang bekerja di sektor pertanian, misalnya panen padi atau buah atau sayur ya, mereka tuh bisa bagi-bagi tetangga, ini oke kan ya? Ya kan? Mereka bisa bagi-bagi tetangga. Tapi kalau orang kota misalnya, dia kerja, gaji di akhir bulan dia terima gaji, mau nggak dia bagi-bagi gajinya ke saudaranya? Kayaknya enggak ya. Saya dulu pernah mancing ke mahasiswa saya ya, katanya oh buat diri sendiri aja nggak cukup katanya ya. Jadi masyarakat kota itu memang cenderung ya karena ada banyak kebutuhan ya, karena semuanya duit semua perlu dibeli ya. Jadi kemampuan untuk saling menolong orang lain tuh jadi berkurang. Nah, karena berkurang maka untuk keluarga, misalnya keluarga baru gitu ya, pasangan suami istri baru, kalau mereka punya anak, biasanya nggak galau gitu, nanti kalau ada apa-apa kita bisa minta tolong ke siapa ya. Kalau dulunya waktu masih tinggal di kampung masih bisa minta tolong ke tante gitu ya, siapalah itu ya. Tapi kalau di kota nggak ada lagi yang bisa diminta bantuan. Atau misalnya jagain anaknya gitu ya. Jadi akhirnya banyak orang tuh jadi seger gitu ya, nggak berani untuk punya anak. Nah, sebetulnya ada satu lagi data statistik gitu ya, ini resmi dari Jepang gitu, tapi saya tidak tampilkan hari ini ya. Jepang tuh sekarang angka kelahiran itu kita nggak bisa pukul rata seluruh Jepang gitu dari utara sampai selatan ya.
angka kelahiran di Jepang yang paling tinggi ya, di mana? Di Okinawa, ya, di Okinawa. Yang paling rendah itu Tokyo. Ya, kemudian di daerah Kyushu ya, di Pulau Kyushu itu angka kelahirannya jauh di atas, bukan nggak jauh sih, di atas rata-rata nasional. Ya, jadi daerah-daerah yang angka kelahiran agak sedikit tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional itu adalah daerah-daerah yang komunitasnya masih ada. Jadi anak-anak pasangan muda itu masih bisa minta tolong gitu ya ke sana keluarga atau ke orang tua mereka untuk membantu mengasuh mereka, sehingga tuh mereka sih, terutama si perempuan, si ibu itu bisa bekerja. Dan kondisi yang paling parah gitu ada di Tokyo. Jadi Tokyo itu paling gemerlapan gitu ya, tapi namanya kota besar gitu, tempat yang dimana nggak ada yang bisa menolong. Jadi setiap individu itu terisolir gitu ya. Jadi di Tokyo itu kemudian kan ekspansi itu kan manufaktur gitu, manufaktur tahu ya. Jadi misalnya seperti produksi mesin cuci, TV, kulkas, AC, radio ya, termasuk radio, kemudian otomotif, mobil gitu ya. Itu kan perusahaan-perusahaan elektronik gitu ya, atau otomotif yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Jadi nggak bisa ya orang yang nggak ngerti apa-apa tuh bukan dicomot ya, direkrut, itu harus diajarkan kan ya teknologinya kan ya. Berarti kalau karyawan itu misalnya udah terampil nih ya, udah skill gitu ya, udah punya skill, terus resign tuh perusahaan repot ya. Makanya perusahaan Jepang itu untuk mensiasatinya itu membuat sistem yang namanya lifelong employment. Jadi ini karyawan kalau misalnya tidak melanggar peraturan gitu ya, tidak melakukan kecurangan gitu, mereka tidak akan dipecat. Yang boleh bekerja sampai dengan, jadi dikasih status karyawan tetap gitu ya, bekerja sampai usia pensiun. Kemudian ada kenaikan gaji berkala, kemudian karir gitu ya, secara berkala. Nah, ini sebetulnya baru mulai sebetulnya menjadi suatu yang umum gitu ya, itu di tahun 1960-an gitu ya, ketika masa pertumbuhan ekonomi Jepang tinggi. Jadi, tapi sialnya ya, generasi baby boomer tadi yang masih ingat ya, mereka yang lahir setelah Perang Dunia Kedua tahun 47, 48, 49 ya. Ini ketika mereka lulus SMA itu tahun berapa? Tahun 60-an kan ya. SMA itu kondisi ekonomi Jepangnya membaik tuh banyak di antara mereka tuh mendapat kesempatan minimal sama SMA ya. Banyak di antara mereka juga kuliah. Banyak sebenarnya nggak banyak banget. Terus SMA itu diterima kerja di perusahaan sebagai karyawan tetap ya. Dan terus pokoknya ada kenaikan gaji secara berkala bla bla dan seterusnya. Nah, di sini terciptalah suatu persepsi ya. Ada yang namanya karyawan tetap. Ya, karyawan tetap. Dan di situ juga tercipta seorang persepsi kalau laki-laki kalau mau menikah itu harus statusnya karyawan tetap supaya bisa memberikan nafkah yang layak bagi anak istrinya ya. Nah, tapi kesiannya ya, generasi baby boomer ini kan mereka lahir tahun 40-an, 47, 48, 49 itulah ya. Anak-anak mereka lahirnya tahun 1970-an. Itu yang tadi saya sebut baby boomer junior gitu ya. Nah, yang lahir tahun 70-an ini kesian banget ya. Ketika mereka lulus SMA atau lulus kuliah gitu ya, itu tahun 1990-an. Tahun 1990-an tuh zaman resesi di Jepang, resesi berkepanjangan ya. Terutama di tahun 1995 sampai dengan tahun 2005. Ini kalian bisa cek di Wikipedia ya. Di Jepang itu namanya Ice Age Employment. Ice Age itu zaman es ya. Zaman es itu artinya selama zaman periode itu selama hampir 10 tahun gitu ya. Perusahaan yang membekukan, artinya menghentikan rekrutmen karyawan tetap. Jadi karyawan baru itu kontrak semua. Sampai dengan sekitar tahun 2005, kenapa? Karena tahun 2005 itu adalah tahun di mana banyak karyawannya pensiun. Ya, karyawan yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, mereka mulai pensiun, mencapai usia 60 tahun itu pensiun. Kalau pensiun karena yang jumlahnya besar, maka yang pensiun sekaligus itu juga banyak. Karena pensiunnya banyak, makanya perlu replacement gitu, ada yang gantiin gitu kan ya. Baru setelah itu perusahaan mulai ya memperbanyak gitu ya, merekrut karyawan tetap. Nah, tapi selama periode sebelumnya 10 tahun itu kan yang kena itu mereka yang lahir tahun 1970-an. Nah, celakanya lahir tahun 1970-an ini orang tua mereka tuh generasi baby boomer. Baby boomer itu generasi yang paling beruntung gitu ya. Saking beruntungnya mereka nggak mau lihat perkembangan zaman gitu ya. Buat zaman sekarang udah zaman susah gitu ya, tidak bisa lagi seperti dulu. Jadi mereka tetap mencokoki anak generasi berikutnya, anak-anak mereka. Laki-laki kalau mau menikah itu statusnya harus karyawan tetap. Ya, jadi ini nggak ada hubungannya ya. Orang Jepang bla bla, ini sebetulnya suatu fenomena yang terjadi dipicu oleh kondisi booming ekonomi di Jepang tahun 1960-an. Sebelumnya sepanjang sejarah Jepang, orang Jepang yang
laki-lakinya yang kerja serabutan gitu ya, tapi berani nikah punya anak istri itu biasa. Terus ini ya saya penasaran ya, Anda maksud dengan Hadina Bunga itu apa ya? Budaya malu gitu maksudnya? Ya, mungkin Bu Apin, Bu Susi mungkin dari pertanyaannya itu kan dinyatakan bahwa beliau itu ingin melakukan penelitian terhadap budaya malu ya, berpengaruh terhadap penurunan populasi di Jepang karena tidak secara langsung budaya malu terhadap kehidupan masyarakat Jepang. Mungkin sih takutnya mungkin malu apa ya, mungkin membahas untuk tidak menikah atau mungkin malu untuk membahas tidak mempunyai anak. Mungkin itu sih salah satunya, mungkin akhirnya mereka mungkin tertutup. Mungkin itu ya maksud dari pertanyaan mungkin yang nomor 2 ini, mungkin itu seperti itu Bu Susi. Oke. Jadi sebetulnya ini ya orang Jepang yang tidak mau, sebetulnya bukan tidak mau gitu ya. Karena jadi generasi baby boomer itu mereka menciptakan suatu sistem nilai bahwa laki-laki kalau menikah itu harus statusnya karyawan tetap ya. Padahal namanya karyawan tetap itu kan berarti karya perusahaan ya. Yang namanya perusahaan itu benar-benar menjadi apa ya, saya tulang punggung ekonomi nasional itu belum terlalu lama. Jadi kalau sebelum-sebelumnya itu sebenarnya banyak saya UMKM ya, perusahaan-perusahaan kecil yang ya sebenarnya gajinya juga nggak terlalu tinggi, kemudian namanya jatuh bangun gitu ya, bangkrut, kemudian bangun lagi, itu juga hal yang biasa. Ya, tetapi setelah Perang Dunia Kedua, jadi tahun 50-an, 1960-an, itu banyak perusahaan muncul perusahaan-perusahaan raksasa gitu kan, perusahaan yang terkenal. Kalau perusahaan-perusahaan terkenal, misalnya mereknya terkenal, saya kira Anda semua tahu ya, itu kan kayaknya susah gitu ya, agak sulit ya untuk misalnya mendadak bangkrut gitu, tutup misalnya ya. Itu kan dianggap, wah itu udah seperti ibaratnya sebenarnya pohon besar gitu ya. Kalau kita berteduh di bawah pohon besar itu kan kayaknya nyaman. Jadi semua orang tuh jadi berbondong-bondong ibaratnya tuh mencari pohon yang besar gitu ya untuk berteduh. Nah, bagi yang kurang beruntung ya tidak bisa ikutan gitu berteduh di bawah pohon besar, jadi mereka dianggap tidak layak. Yes. Baik Bu Susi. Kita lanjutkan mungkin Bu Susi ya, pertanyaan ketiga ya Bu ya. Ya. Oke, pertanyaan ketiga ini saya Aldona Maya dari Bahasa dan Kebudayaan Jepang Undip. Saya ingin bertanya, apakah munculnya feminis di Jepang juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya fenomena Shoshika? Arigatou gozaimasu. Munculnya feminisme ya. Jadi gini ya, ada satu tren yang menarik ya, di tahun 2015-an ke sini ya, yaitu perempuan muda, perempuan usia 20-an ya, baik mahasiswa maupun mereka yang baru lulus kemudian bekerja ya, dan bentar lagi ya, punya keinginan untuk menikah, gitu, ingin menikah, tapi belum menikah tapi ingin menikah ya. Yang ketika diwawancara gitu tanya nanti ke depan aspirasinya apa? Aspirasinya jadi ibu rumah tangga ya, bekerja. Terus kemudian ada survei gitu ya, laki-laki dan perempuan, kepada laki-laki dan perempuan gitu yang usia nikah gitu ya, tapi belum menikah dan ingin menikah. Kepada laki-laki tanya, kalau Anda menikah, Anda menghendaki istri Anda itu mau jadi rumah tangga gitu, nggak kerja atau tetap bekerja gitu ya. Kemudian pada perempuan ditanyakan nanti kalau udah nikah mau bekerja atau tinggal di rumah jadi rumah tangga. Ya. Ternyata laki-laki itu banyak di antara mereka itu persentase yang cukup tinggi tuh ya, mereka menghendaki ya istrinya setelah menikah tuh tetap bekerja, setelah menikah dan punya anak tetap bekerja, meskipun bekerja part time gitu ya. Ya maksudnya minimal ada penghasilan. Ya. Sedangkan perempuan tuh persentase yang lebih cukup besar itu adalah mereka ingin jadi ibu rumah tangga. Kenapa begitu ya? Karena sepanjang tahun ini kan sekarang Reiwa ya. Sebelum Reiwa kan Heisei ya. Anda tahu Heisei itu 30 tahun selama zaman Heisei itu di Jepang gaji nggak naik ya. Jadi kemudian porsi kerjanya bertambah. Jadi banyak perusahaan tuh melakukan efisiensi ya. Jadi misalnya satu proyek gitu, satu tim gitu ya, satu proyek gitu ya. Yang dulu dikerjakan oleh 10 orang, sekarang tinggal 3 orang. 3 orang itu artinya porsi kerjaan jadi banyak kan. Kalau nggak selesai nggak pulang gitu ya. Jadi kerjanya tambah berat, gajinya nggak naik-naik ya. Terus kalau kerjanya kalau salah apa ngomelin gitu kan. Jadi daripada kayak gitu, mendingan jadi rumah tangga aja. Mendingan lebih baik cari suami yang mapan gitu, terus jadi ibu rumah tangga kan enak kan tiap hari di rumah gitu ya, bisa nge-mall gitu sama temen gitu ya. Jadi sebetulnya trennya ke arah sana. Jadi ya saya kira itu manusiawi ya. Jadi jangan mengatakan perempuan Jepang bla 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 gitu ya. Manusia tuh biasanya cari yang enak gitu ya. Jadi kalau misalnya ngotot udah
nggak usah nikah, nggak usah punya anak, kerja aja. Itu tergantung dia kerja apa. Ya, jadi kalau dia kerjanya enak gitu ya, gajinya tinggi ya, dia punya akses ke informasi dan sebagainya. Kalau gajinya tinggi, kerjanya enak, kemungkinan dia nggak mau menikah, gitu, mau tetap bekerja. Tapi kalau gajinya kecil, tadi seperti tabel yang sudah saya tunjukkan gitu. Kalau perempuan yang statusnya karyawan kontrak, itu sebagian besarnya menikah. Karena realistis dong, kalau nggak menikah, ya pendapatannya juga pas-pasan atau kadang-kadang kurang dari pas-pasan gitu kan. Begitu ya, saya kira-kira menjawab ya pertanyaan penasaran Anda ya. Terima kasih. Iya, Iya, baik. Bu Retno. Iya, ini yang tadi dampak positif negatifnya belum ya Pak ya? Ya Sensei ya. Ini dari Iya. Adesta Putri Anindita, kelas 11 A3. Saya sebelumnya izin bertanya, jika angka kelahiran Jepang terus menurun, apa dampak negatif maupun positif yang mungkin terjadi pada negara Jepang untuk permasalahan tersebut? Bagaimanakah peran pemerintah Jepang juga untuk menangani masalah tersebut? Terima kasih sebelumnya Sensei. Dampak positif ya jelas ya, pada dasarnya tuh negatif ya, karena kalau jumlah kelahiran menurun gitu ya. Ada satu lagi ya, layanan medis dan gizi sanitasi kan membaik di Jepang, sehingga usia harapan hidupnya tuh tinggi. Tinggi itu artinya banyak lansia gitu ya. Kalau sebelumnya usia 70 udah meninggal, sekarang usia 90, usia 100 masih hidup gitu ya. Jadi jumlahnya jadi banyak. Karena jumlahnya banyak, orang lansia itu perlu kaigo gitu ya, perlu ada yang mendampingi gitu kan. Jadi membantu misalnya mau makan dimasakin gitu ya, kemudian disajikan, kemudian mandi atau ke toilet, ke WC itu harus dibantu orang lain. Ini kan sebetulnya beban gitu kan. Dan itu mereka tuh biayanya ditanggung oleh negara. Negara itu uangnya dari mana? Dari pajak. Ya, jadi artinya kalau sosialnya berlanjut berarti kan orang-orang usia produktif, orang yang bisa bekerja dan bayar pajak kan semakin sedikit. Kalau sedikit berarti pemasukan pajak pemerintah juga berkurang. Kalau berkurang itu gimana caranya mau membiayai gitu, begitu banyak lansia gitu ya. Kalau negatif itu pasti, ya. Positifnya kayaknya nggak ada deh. Terus bagaimana pemerintah Jepang, upayanya kayaknya sih setengah-setengah gitu ya. Karena justru karena setengah-setengah, makanya sampai sekarang nggak signifikan gitu. Jadi anggarannya kan anjlok terus. Kalau anjlok terus berarti kan gagal, bukan ya. Pemerintah Jepang berusaha, jadi ada beberapa kebijakan, jadi saya kebijakan pemerintahan Shinzo Abe ya, mantan Perdana Menteri. Tapi kalau saya lihat itu sebagian besar itu berupa himbauan gitu ya. Marilah lebih banyak mempekerjakan perempuan. Tapi kan yang menentukan kan perusahaan. Jadi atau misalnya perempuan itu kalau misalnya usia reproduksi gitu ya, hamil, melahirkan gitu, itu kan sebenarnya ada planning gitu kan, nggak mungkin hari ini melahirkan besok langsung masuk kerja, itu nggak mungkin kan ya. Jadi kan perlu ada masa cuti gitu. Nah setelah cuti, apakah dia masih boleh kembali bekerja gitu ya atau tidak? Itu sebetulnya kalau para perempuan ya, ibu-ibu yang bekerja itu kalau dipermudah ya, mereka setelah cuti melahirkan dan kemudian menyusui anaknya, setelah itu boleh kembali kerja dan tidak makanya tidak diturunkan, gajinya tidak dipotong sih, saya kira mereka dengan senang hati. Masalahnya justru tidak, karena perusahaan tuh sangat-sangat pada umumnya sangat mendiskriminasikan perempuan gitu ya. Terutama yang mendiskriminasikan perempuan tuh perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu yang gajinya tinggi itu kan pasti jadi rebutan banyak orang pencari kerja gitu kan. Makanya perusahaan besar itu ibaratnya bisa belagu gitu ya. Kalau mau misalnya mau melahirkan, mau besar anak, udah kamu resign aja, kita perusahaan akan cari karyawan yang lain. Jadi seperti itu, makanya banyak perempuan tuh keluarga pasangan ya, sebetulnya perempuan kan nggak mungkin melahirkan sendiri, kan pasti pasangan gitu ya. Jadi banyak pasangan tuh sebetulnya merasa dilematis gitu ya. Dan akhirnya sebagian yang memutuskan tidak mau punya anak, tidak anak yang nol gitu ya. Seperti itu ya. Jadi pemerintah karena tidak memberikan semacam bantuan ya secara konkret, karena kalau bantuan konkret itu pemerintah kayaknya juga tidak berani ya. Karena kalau pemerintah memberikan bantuan seperti kalau kita BLT gitu, itu kan sebenarnya dari pajak ya, pajak yang dibayarkan oleh semua warga negara kan. Nah semua warga negara bayar pajak itu belum tentu setuju pemerintah menggunakan pajak yang mereka bayarkan itu untuk memberikan sebagai tunjangan itu pada keluarga-keluarga tertentu. Ya, jadi di situ banyak sekali akhirnya undang-undang dan sebagainya itu hanya bersifat himbauan, jadi nggak efektif. Karena tidak efektif, maka hasilnya kita bisa lihat itu ya, anjlok terus.
Ada pertanyaan ini, Bu Susi. Apakah pemerintah Jepang punya program antisipasi menurunnya angka kelahiran ini? Ya justru enggak ya. Jadi ya sebetulnya menurut angka kelahiran itu bisa sedikit diperlambat ya dengan kebijakan memberikan insentif. Jadi misalnya ya pemerintah mendirikan tempat penitipan anak sehingga ibu-ibu yang setelah melahirkan ketika bayinya masih kecil misalnya 3 bulan gitu ya. Kalau mereka ingin bekerja itu bisa dititipkan gitu ya. Itu jumlahnya tidak memadai. Ya sebetulnya pemerintah bisa melalui ini ya, pembiayaan dari APBN misalnya loh ya untuk mendirikan tempat-tempat penitipan anak ya untuk memfasilitasi supaya perempuan ibu-ibu itu bisa tetap bekerja, tapi itu tidak dilakukan ya. Itu kemudian sebenarnya faktor apa ya, kuncinya ada di korporasi gitu, di perusahaan ya. Kalau perusahaan tuh bisa mengayomi gitu, tapi perusahaan kan hitung-hitungan kan, jadi misalnya mempekerjakan 3 orang karyawan, kalau semua kasih kerja, porsi kerjanya udah pol gitu ya. Terus kalau misalnya salah seorang di antaranya ibu yang hamil kemudian baru melahirkan, kan berarti pekerjaannya semua harus ditimpakan gitu ke 2 karyawan lain, itu nggak mungkin. Jadi bagi perusahaan tuh mereka mempekerjakan 3 orang karyawan yang bisa bekerja full ya, nggak ada cutinya dan sebagainya, dengan yang untuk kemudian misalnya ada kebijakan untuk memberikan kemudahan pada ibu yang hamil dan melahirkan, itu jelas bagi perusahaan itu akan menguntungkan kalau mempekerjakan karyawan yang nggak perlu cuti. Ya. Jadi seperti itu, perusahaan itu intinya kan mencari laba kan. Kalau mencari laba ya pasti maunya yang enak gitu kan ya. Di situ ya saya kira pada dasarnya tuh kebijakan perusahaan itu sebenarnya salah satu faktor pemicu ya sosial di Jepang. Oke, terima kasih kepada Bu Susi, mungkin bisa menyimpulkan Bu Susi. Ya, saya kira tujuannya dari kita pemaparan materi hari ini adalah saya melihat banyak sekali berseliweran gitu ya informasi mengenai menurunnya angka kelahiran di Jepang itu oke ya, tapi pemicunya adalah perempuan Jepang yang tidak mau menikah gitu, dan tidak mau punya anak gitu ya. Dan saya coba ingin menyajikan data gitu dari Jepang. Kalau di Jepang itu semua orang tahu ya, semua orang artinya informasinya dari sebenarnya umum bahwa angka kelahiran itu adalah laki-laki usia menikah yang tidak bisa menikah dan tidak punya anak gitu ya. Jadi tapi kenapa di Indonesia tuh justru yang dijadikan kambing hitam gitu ya, yang disalahkan tuh perempuan ya. Saya kira itu keliru ya. Jadi saya ingin ya mencoba untuk meluruskan. Kemudian satu lagi menurutnya tingkat kelahiran itu sebenarnya berkorelasi dengan kesulitan ekonomi gitu ya. Jadi ini masalahnya tidak ada hubungannya dengan budaya, tidak hubungannya dengan tradisi gitu ya. Ini faktor ekonominya sangat-sangat menentukan. Kemudian perbedaan dengan Indonesia itu masyarakat urban gitu ya, masyarakat urban yang terlalu individualis. Bukan individual egois ya sebetulnya ya, bisa dikatakan egois gitu ya. Tidak lagi bisa saling menolong ya. Jadi misalnya anak-anak ada perempuan gitu dia melahirkan dan dia ingin tetap bekerja, ibunya nggak bisa ya dimintain bantuan, itu kan urusanmu kan ya. Kamu udah dewasa, udah nikah ya berarti tanggung jawab sendiri ya. Nah, untuk hal ini di sisi ini saya kira kita di Indonesia masih masyarakat jauh lebih komunal gitu ya, masih bisa saling menolong atau saling nebeng gitu ya. Ini ya kalau bisa di salah satu sisi mungkin kita bisa lihat itu masih suatu bisa dalam tanda petik tradisi yang jangan terlalu cepat dibuang gitu ya. Terus itu saya kira itu manusiawi gitu ya, saling menolong, saling nebeng itu sangat manusiawi. Kalau itu dihilangkan ya kemungkinan jadi manusia jadi tidak manusiawi. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Keren sekali ya Bu Retno ya. Ternyata bisa kita simpulkan dari penjelasan Bu Susi itu ternyata faktor dari penurunan angka kelahiran di Jepang itu bukan karena faktor dari wanitanya saja, tapi ternyata juga karena ada faktor laki-lakinya yang sulit untuk menikah, terus juga karena faktor ekonomi, ya, dan juga pola masyarakatnya yang bersifat individualistis dan egois. Ya, Ya. ya betul Pak. Jadi di sini terbuka wawasan saya ya. Jadi bukan perempuan Jepang yang nggak mau menikah, tapi laki-lakinya yang nggak mau menikah, gitu ya. Kenapa? Itu bisa dipengaruhi yaitu ekonomi. Kemudian nanti setelah
menikah ya, mungkin mungkin ada pasangan yang menikah ya Bu, tapi tidak ingin punya anak juga, itu dipengaruhi faktor ekonomi dan juga kekerabatan ya, seperti yang tadi Pak Christoph sampaikan. Kalau kita ya, saya sendiri ketika punya anak, ibu saya dari apa namanya, di rumah saya beberapa bulan begitu untuk mengasuh sampai dapat pengasuh gitu. Kalau di Jepang nggak bisa begitu ya Bu ya. Jadi saya bisa kembali bekerja, ibu saya yang ngasuh anak sampai dapat pengasuh. Mungkin, itu perbedaan budaya seperti itu. Kemudian ini ya dampak negatifnya tentu saja usia produktif itu menanggung beban usia tua ya Bu ya. Menanggung apa namanya, yang pemberi pajak itu menanggung beban hidup usia tua. Yang usia tua itu karena negara maju, jadi harapan hidupnya semakin panjang gitu. Kalau orang Indonesia rata-rata 60 sampai 80, orang Jepang bisa 90, 100 itu, dan itu menjadi beban negara. Negara membebankan siapa? Membebankan ke usia produktif ini gitu ya, Bu ya. Jadi memang tidak, namun tidak ada dampak positifnya gitu ya. Dan di sini sepertinya pemerintah itu tidak 100% mencari solusi untuk penurunan angka kelahiran ini. Jadi setengah hati gitu ya kalau kita bilang setengah hati. Kalau mau 100% kan mungkin daycare-nya murah, banyak begitu. Jadi ibu-ibu ibu-ibu juga, ibu yang bekerja juga bisa kembali bekerja, atau juga punya peraturan pemerintah, regulasi-regulasi supaya perusahaan-perusahaan itu tetap mempekerjakan ibu bekerja. Itu nggak bisa ya, karena perusahaan kan tidak disubsidi oleh pemerintah, jadi pemerintah tidak bisa intervensi. Ya, oh gitu Sensei. Ya, saya pikir mungkin bisa sedikit mempush gitu, nggak bisa ya, karena kita tahu juga perusahaan pasti mencari laba, dia nggak mungkin menanggung nggak mau menanggung kerugian gitu ya Sensei ya. Bagaimana Pak Christoph? Benar, Bu Retno. Benar sekali. Oke, terima kasih kepada Bu Susi Ong atas pemaparannya sehingga membuka wawasan kami tentang penyebab penurunan angka kelahiran di Jepang, dan kemudian kita akan serahkan kepada Bu Rizka dan Bu Ine. Ya, terima kasih Susi Sensei, terima kasih Pak Christoph. Terima Ya, kasih, layar Bu. kami kembalikan ke ke MC Bu Rizka Aini Rizka dan dengan Bu Ini. Monggo. Ine. Oke, acara diserahkan dari moderator kepada kami, pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Susi Ong atas pemaparan materi yang sangat menarik sekali terkait materi kali ini adalah menurunnya tingkat kelahiran di Jepang. Mengapa? Itu ya, sangat menarik sekali ya. Rizka Sensei gimana? Iya, menarik sekali ya. Jadi kita juga banyak mendapatkan hal-hal yang baru dari Ibu Susi Ong, dan kami juga ucapkan terima kasih ya kepada moderator yang sangat luar biasa, Christoph Sensei dan Retno Sensei. Bu Rizka, nggak terasa nih kita sudah di penghujung acara. Semoga yang kita suguhkan hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Minasan, jika ada usulan tema bisa diajukan kepada kami dengan saya dan Bu Rizka sebagai narahubung. Silakan materi selanjutnya, mungkin ada saran yang Minasan bisa sampaikan. Ya, kami tunggu ya untuk ajuan mau materi tentang apa atau berbagi pengalaman tentang apa dari narasumber yang luar biasa kita. Bu Ine, saya mau kasih pantun sedikit ya. Oh ya. Oke. Dari besi dibuat parang, senjata kuno mematikan. Kalau ada salah dan kurang, mohon saran dan kritikan. Cakep. Bales Bu Ine. Bales nih ya. Mawar melati indah di taman, indah lagi kembang selasi. Akhir kata kami ucapkan, cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih.
Selamat tahun baru dan juga sampai ketemu di webinar yang selanjutnya ya. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada semua pemirsa yang sudah berpartisipasi di acara ini dan sudah setia selalu mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh MGMP dengan narasumber kita yang luar biasa. Ya, kita mengucapkan selamat tahun baru. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan kita berencana sih sebetulnya untuk melakukan kegiatan webinar ini di tahun mendatang ya. Jadi kami tetap mohon dukungan dan juga partisipasi dari teman-teman semua dan kami berharap apa yang disampaikan dalam webinar yang kita sajikan ini bermanfaat atau memberikan manfaat yang signifikan untuk teman-teman semua ya, dan kita kalau sudah mendapatkan kalau memang apa yang kita sajikan itu memberikan manfaat kepada semua orang, kita juga akan senang sekali karena tujuan kita dalam melakukan webinar ini adalah ingin memberikan informasi ya, share informasi tentang Jepang yang update yang bisa kami berikan kepada teman-teman semua. Jadi itu sih tujuan dari kegiatan kita ya, supaya kita lebih update dalam mengetahui informasi tentang Jepang ya, yang kita dapat dari narasumber kita. Begitu ya teman-teman. Jadi yo toshio mukai kudasai, selamat tahun baru ya, kita berjumpa lagi tahun depan. Terima kasih semua. See you again.